Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Aditya Rahayu. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Pada hari ini saya akan mewawancarai Bapak Habibur Rahman sebagai pengawas gugus 2 Kota Curug. Yang kali ini akan saya wawancarai tentang hasil identifikasi kelas saya, terutama kelas 5. Apa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak? Bagaimana pendapat Bapak tentang kurangnya motivasi siswa dalam pembelajaran? Tentunya yang diberikan kepada saya, pada kesempatan ini saya coba untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Gusti Aditya Rahayu tentang kurangnya motivasi siswa, ya. Jadi begini, motivasi belajar ini tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap belajar anak. Jika faktor yang pertama adalah dari pihak sekolah sendiri. Jika seorang guru dalam mengajar anak-anak atau peserta didik dalam kelas tanpa menggunakan metode yang tepat dengan pelajaran yang diajarkan, tentu itu sangat berpengaruh sekali dengan motivasi belajar anak. Misalnya persepsi yang kurang, kemudian metode yang digunakan juga sangat kaku dan sedikit trik dari guru untuk bagaimana memancing pengetahuan para siswa, tentu itu akan mengurangi motivasi belajar anak sehingga anak-anak menjadi bosan di kelas. Nah, itu jadi metode dan bagaimana persepsi yang diberikan pada guru sangat berpengaruh dengan motivasi belajar anak itu sendiri. Kemudian faktor yang lain adalah dari pihak orang tua, yaitu di rumah. Misalnya anak-anak ketika pulang sekolah tidak ada perhatian dari orang tua. Jika ada pekerjaan dari guru atau PR, orang tuanya tidak ingin tahu. Kemudian anak-anak sibuk dengan permainannya sendiri. Dengan hal tersebut tentu itu akan mengurangi motivasi belajar anak. Jadi intinya adalah dari pihak keluarga, jika orang tua dalam hal ini memperhatikan bagaimana belajar anaknya, maka motivasi akan timbul dengan sendiri dari anak tersebut. Demikian Ibu Gusti. Lalu pertanyaan kedua, apakah yang menjadi penyebab kurangnya guru mengimplementasikan pembelajaran inovatif? Karena terbiasa dengan metode-metode yang diajarkan di sekolah. Misalnya hanya menggunakan metode ceramah saja, menambah metode-metode tanya jawab, diskusi, dan sebagainya. Kemudian guru dalam hal ini hanya terbiasa menggunakan sumber belajar hanya dari buku cetak, tanpa mencari sumber-sumber yang lain, misalnya dari Google atau YouTube. Lalu pembelajaran sekarang ini kan menuntut guru untuk menggunakan pembelajaran yang bersifat HOTS, ya Pak? Ya. Pak, biasanya apakah guru sekarang harus menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat HOTS? Nah, jadi jika kita berbicara tentang pembelajaran HOTS, tentu hal ini sangat bergantung terhadap inovasi dari seorang guru. Guru dituntut di zaman sekarang ini harus menggunakan pembelajaran HOTS. Bisa berarti pertanyaan-pertanyaan yang HOTS, yang dalam arti memancing pemikiran, pengetahuan dari para siswa-siswa itu sendiri. Yang saya sebutkan tadi, guru bisa mencari informasi sumber belajar dan pembelajaran HOTS itu dari Google atau dari YouTube atau media-media yang lain yang bisa digunakan. Nah, begitu Ibu Gusti. Samping seorang guru harus punya rasa ingin tahu yang tinggi dalam pembelajaran HOTS, tentu halnya guru-guru juga dituntut sekarang untuk bagaimana caranya mengasah kembali pengetahuan-pengetahuan mereka
dengan cara misalnya mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada. Nah, tentu sekarang banyak pelatihan-pelatihan bisa bersifat webinar ya melalui online dan itu mudah untuk kita lakukan. Ya, banyak pelatihan-pelatihan dari gugus, dari dari Dinas Pendidikan juga itu harus diikuti oleh para guru. Nah, tentu saja yang paling mudah adalah guru harus banyak mengikuti pelatihan-pelatihan online yang membahas tentang bagaimana itu pembelajaran HOTS. Nah, pendapat Bapak tentang orang tua, apakah orang tua itu harus mengikuti perkembangan anak? Oh ya, tentu saja pendidikan itu tidak hanya di sekolah. Pada awalnya pendidikan pasti diawali dari rumah. Jika orang tua tidak ingin mengetahui bagaimana perkembangan anaknya sangat sulit. Jadi intinya adalah antara guru dan orang tua harus betul-betul sinkron dan harus bekerja sama bagaimana memantau perkembangan anak-anak mereka. Jika guru di sekolah mempunyai waktu cuma 6 jam dalam 24 jam, tentu orang tua lebih banyak dari itu untuk mengawasi anak-anak mereka. Begitu, Ibu. Baik, itu saja pertanyaan analisis dari saya, Bapak. Ya. Tadi wawancara saya kepada Bapak Habib sebagai guru pengawas pembina di Kecamatan Curup, Gugus 2, Kecamatan Curup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi